Hai, aku Feni Christine Silain dengan NIM 42231311010 dari program studi S1 Bilingual Pendidikan Kimia kelas CSP 2022 mahasiswi Universitas Negeri Medan. Berikut ini merupakan video penyelesaian ujian akhir semester saya dari mata kuliah ITDL atau TILDA. Selamat menyaksikan. Pertama, pada tabel 1, pembuatan grafik berdasarkan data kurva standar menggunakan aplikasi Excel. Maka, kita menggunakan aplikasi Excel 2010. Untuk menggambar grafik tersebut, langkah awal yang kita lakukan yaitu menyajikan data yang sesuai dengan tabel ke dalam Excel. Data yang pertama yaitu konsentrasi. 0, 0,5, 1, 5, 10, 20. Data yang kedua absorbensi 0, 0,0, 2, selanjutnya kita blok, kita pilih data yang ada insert, kemudian kita pilih scatter. Scatter yang kita pilih adalah bagian yang ini. Terdapat tabel, kemudian bisa kita buat warna sesuai dengan selera kita, contohnya warna ungu. Selanjutnya kita pilih bagian yang ini, kemudian kita akan membuat judul. Kita pilih chart title, content row title, judulnya observasi. Kemudian kita beri judul yang di sini itu judulnya itu dan yang di bawah itu konsentrasi. Dan untuk petunjuk garis yang ungu ini adalah absorbansi seperti di sini. Maka hasil gambar grafik dari data pada tabel yang pertama yaitu gambarnya seperti ini. Bisa kita lihat. Selanjutnya pada tabel kedua yaitu pembuatan grafik berdasarkan data konsentrasi RC menggunakan aplikasi Excel. Seperti tadi pada nomor tabel pertama yaitu kita melakukan langkah awal memasukkan data sesuai dengan tabel dalam Excel. Data pertamanya adalah waktu atau menit. Sesuai dengan tabel, kolom di bawahnya itu kosong dan kolom di bawahnya itu kita isi dengan angka 0, 5, 6, 15, 30, 60, 1440, 57, 61. Selanjutnya yaitu sampel lalu. Ada isi dengan konsentrasi sesuai dengan kolomnya. Kemudian kita isi dengan 0, 0,903, 1,95, 3,01, 5,74, 6,21, 7,14, dan 9,4. Selanjutnya kita kedua itu juga dengan tadi itu ada kolomnya isi dengan 0,724, 0,724, 1,568, 2,408, 4,592, 5,208, 5,712, dan 7,42. Selanjutnya itu sampel 3 dengan sesuaikan di judul sesuaikan
0,3612, 0,784, 1,204, 2,296, 2,604, 2,856, 3,92. Kita sesuaikan apakah data tersebut sudah sama dengan tabel. Setelah data tersebut sudah dengan tabel, kemudian kita blok untuk mendapatkan gambar grafiknya. Kita blok mulai dari bagian yang kosong ini, kita blok semua. Selanjutnya kita pilih data ini, insert, bagian insertnya, kita pilih kolom, kita pilih 2D kolom. Nah, telah terdapat gambar grafiknya, kemudian akan kita tambahkan warna sesuai dengan selera kita dan data-data lainnya. Kita pilih gambar yang ini. Untuk bagian yang vertikal ini merupakan bagian dari konsentrasinya, dan bagian yang horizontal di bawah ini merupakan waktu atau bunyi. Warnanya bisa kita sesuaikan dengan selera kita. Nah, berikut ini adalah gambar grafik dari data konsentrasi tersebut. Untuk warna biru merupakan konsentrasi dari sampel yang pertama. Untuk yang warna merah merupakan konsentrasi dari sampel yang kedua, dan untuk gambar yang warna hijau merupakan konsentrasi dari sampel yang ketiga. Berikut ini merupakan gambar grafik dari data konsentrasi Fe sesuai pada tabel nomor 2. Kedua, pembuatan gambar grafik berdasarkan data hasil belajar siswa SMA pada mata pelajaran kimia menggunakan aplikasi Excel. Kita akan memasukkan data sesuai dengan tabel dari hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia. Selanjutnya kita isi dengan pause space. Terus space. 2D. Selanjutnya kita pilih bagian insert, kita pilih kolom, kita pilih 2D kolom ini. Nah, sudah terdapat gambar grafiknya. Selanjutnya untuk lebih rinci, kita bebas bisa memilih yang ini atau yang ini atau juga yang ini atau yang ini. Yang ini juga boleh.
yang lainnya juga boleh. Namun saya akan memilih yang bagian ini agar lebih terperinci dan jelas. Untuk bagian ini yang kita bisa menyesuaikan warna sesuai dengan selera kita. Saya akan memilih warna ungu atau warnanya aja. Kita bisa membuat zoom dibesarkan dulu. Dibesarkan. Bisa membuat judul yaitu dengan memilih layout, chart title, central overlay title. Ini judulnya grafik hasil belajar Nah, untuk gambar warna ungu yang gambar ungunya pekat atau lebih tua merupakan pretest, sedangkan ungu muda merupakan posttest. Nah, di sini sudah terdapat dijelaskan menggunakan angka juga. Ada angka 25 seperti pretestnya 25, 10, 35, 45, 30, 35, 45 dan selanjutnya. Dan untuk posttest juga sudah menggunakan angka yang jelas, yaitu mulai dari 85, 90, 85, 90, 95 dan seterusnya. Dengan demikian berikut ini merupakan gambar dari grafik hasil belajar siswa SMA pada mata pelajaran kimia. Ketiga, menggambar senyawa menggunakan aplikasi berbasis web, Android atau iOS. Jadi, aplikasi yang akan saya gunakan saat ini yaitu aplikasi senyawa bernama ChemDraw. Nah, bentuk atau gambar dari aplikasi ChemDraw itu sendiri yaitu dapat kita lihat seperti berikut ini. Dengan nama ChemDraw Ultra 12.0. Kita buka aplikasi tersebut. Nah, berikut ini merupakan tampilan awal dari aplikasi ChemDraw itu. Selanjutnya, untuk mencari gambar senyawa dari senyawa yang akan kita cari, kita akan mengklik struktur bagian di sini. Namun, senyawa yang akan kita cari terlebih dahulu yaitu pada bagian yang A, yaitu fenvalerate. Kita klik struktur bagian sini, selanjutnya kita klik Convert Name to Structure. Kita klik, kita tulis nama senyawa yang akan kita cari yaitu fenvalerate. Kita klik OK. Namun pada layar dikatakan bahwa struktur tidak terdefinisi atau tidak diketahui struktur dari fenvalerate itu. Maka solusi dari itu kita harus mencari tahu apa nama lain dari fenvalerate. Nah, nama lain dari fenvalerate itu sendiri yaitu seperti ini, dapat kita lihat di layar. RS triphenoxybenzyl, RS di tetra chlorophenyl trimethylbutyrate. Selanjutnya kita klik OK. Nah, terdapat rumus molekul dari fenvalerate itu sendiri. Selanjutnya, untuk mengetahui gambar senyawa dari fenvalerate itu, kita mengetik bagian edit yang ada di sini. Selanjutnya kita klik Get 3D Model atau Get 3D Model. Kita tunggu hingga gambar muncul di layar. Nah, gambar dari senyawa
terdapat di layar. Maka dari itu kita klik agar nanti senyawa ini dapat kita gerakkan atau kita putar. Nah, di sini sudah terdapat gambar dari senyawa fenvalerate itu secara besar. Di bagian kiri ini merupakan gambar dari senyawa fenvalerate, sedangkan di bagian kanan ini merupakan rumus molekul dari fenvalerate itu. Nah, senyawa dari fenvalerate ini dapat kita putar atau kita gerakan seperti ini. Seringkali kita bertanya, apa sih fenvalerate itu? Nah, fenvalerate itu sendiri adalah insektisidasi piretroid simetris. Fenvalerate ini adalah campuran dari 4 isomer optik yang memiliki aktivitas insektisida yang berbeda. Konfigurasi alfa yaitu 2S yang dikenal sebagai S-fenvalerate adalah isomer yang paling aktif secara insektisidanya. Fenvalerate ini terdiri dari sekitar 23% dari isomer ini. Nah, deskripsi dari fenvalerate ini yaitu dengan memiliki rumus C25H22 CiNO3 dengan titik didih 538,9 derajat Celcius dengan kepadatan 1,18 gram per cm pangkat 3 dengan massa molar 419,9 gram per mol. Nah, saya menggunakan aplikasi ChemDraw untuk menggambar senyawa tersebut karena aplikasi ChemDraw merupakan aplikasi yang praktis dan mudah dalam menggambarkan senyawa serta tidak hanya menggambarkan senyawa, telah terdapat juga rumus molekul dari senyawa tersebut. Selanjutnya pada bagian B yaitu mencari gambar senyawa omeprazole. Seperti tadi pada bagian A, untuk mencari gambar dari senyawa yaitu kita akan mengklik bagian struktur yang ada di sini, kemudian kita mengklik convert name to structure. Selanjutnya kita akan menulis nama senyawa yaitu omeprazole. Kita klik OK. Nah, tidak seperti pada bagian A yang tadi tidak terdeteksi, namun pada bagian ini langsung terdeteksi rumus molekul dari omeprazole itu sendiri. Selanjutnya untuk memperoleh gambar senyawa omeprazole, kita akan mengetik bagian E bit yang ada di sini. Selanjutnya kita klik get 3D model atau get 3D modelnya. Kita tunggu hingga gambar senyawanya muncul. Nah, di sini telah muncul gambar dari senyawa omeprazole itu. Selanjutnya kita akan mengklik agar nanti senyawa dari omeprazole ini dapat kita gerakkan. Nah, di sini sudah terdapat dengan layar yang lebar. Bagian sebelah kiri ini merupakan gambar senyawa dari omeprazole, sedangkan bagian yang sebelah kanan ini merupakan struktur molekul dari omeprazole itu sendiri. Nah, gambar senyawa omeprazole ini dapat kita gerakkan atau kita putar seperti ini. Dapat kita pastikan senyawa Nah, tentu kita bertanya-tanya, apa sih omeprazole itu? Omeprazole itu adalah obat yang digunakan dalam pengobatan penyakit reflux gastroesophagus, lupus pepticum, dan sindrom Zollinger-Ellison. Obat ini juga digunakan untuk mencegah perdarahan saluran cerna atas pada orang yang berisiko tinggi. Tak jauh-jauh seperti penyakit yang pada umumnya sering kita ketahui, obat atau omeprazole ini sering digunakan sebagai obat dalam penyakit asam lambung. Obat ini dapat diminum atau disuntikkan ke pembuluh darah.
Nah, deskripsi dari omeprazol itu sendiri yaitu massa molar dengan 345,4 gram per mol, rumus C17H19 N3O3S, nomor CAS 735905886. Nama dagang dari omeprazol itu sendiri yaitu Losec, Prilosec, Jigerit, Others. Paru 1 hingga 1,2 Hz. Bioavailabilitas 35 hingga 36%. Jadi kesimpulannya, senyawa dari omeprazol ini sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan, yaitu yang digunakan sebagai obat, salah satunya obat asam lambung. Jadi demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.